Pakaian iman, kita tunggu yang satu. Pakaian iman, kata Nabi, walibatu at-taqwa. Jadi, iman itu telanjang. Jadi, kalau kita berjalan-jalan tanpa pakaian, biarpun kita beriman, itu ibaratnya telanjang. Hanya iman saja tanpa beribadah, tanpa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan diterima. Karena apa? Karena tidak. Untuk apa? Saya percaya kepadamu, oh Tuhan. Misalkan ya. Tapi buktinya mana? Ya? Buktinya mana? Buktinya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Takwa itu apa? Takwa itu berarti imtisalul awamiri wajtinabun nawahi. Jadi mengerjakan seluruh perintahnya dan menjauhkan diri dari perbuatan yang dilarangnya. Nah itu berarti takwa. Contohnya kita sebagai kepada misalkan kita punya pacar ya, punya kekasih, ya. Kita percaya mencintai kamu sepenuhnya, tapi buktinya mana? Ngasih bunga, ngasih coklat, nah apapun itu berarti realitas bunga. Sebagian dari takwa itu yaitu salat. Salat itu sebagian dari takwa. Allah wa ma umiru illa liya'budu mukhlisina lahu. Jadi wa ma umiru tidak aku perintahkan kepada kalian kecuali untuk beribadah kepada Allah. Gitu ya. Dengan apa beribadah kepada Allah? Salah satunya yaitu dengan salat. Apa yang dimaksud dengan salat? Tahu salat. Hadirin sekalian mungkin semuanya suka salat ya. Salat ada berapa waktu? 5. Betul. Jadi salat ada 5 waktu. Sebelum kita melaksanakan salat, kita harus tahu dulu apa itu salat. Tahu salat? Di dalam para ulama menjelaskan di dalam kitab-kitabnya ada kitab sunni, kitab putih, dan kitab hitam putih. Dalam kitabnya sholat itu aqwalun wa af'alun mustatahabun bitakbir wa mustatamatun bitakbir. Itu menurut segi etimologi. Saya dari segi apa? Dari segi terminologi, salat itu aqwalun wa af'alun mustatahabun bitakbir. Yaitu seluruh perbuatan, seluruh ucapan dan seluruh pekerjaan yang dimulai dari takbiratul ihram wa mustaqamatun bitakbir dan diakhiri dengan salam. Tidak ada perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam kecuali salat. Maka didefinisikan salat itu yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Salat pun pada kesempatan saat ini terutamanya di zaman ini makin kesininya orang-orang itu makin lalai dalam sholatnya. Ada yang jarang sholat, suka melalaikan. Sering sholat? Sering sholat. Ya. Sering sholat, semuanya pada sholat, tapi di belakang sana ada yang enggak. Di masjid, wah penuh nih masjid Al-Hikmah, banyak yang sholat. Tapi terkadang ada kala di pinggir masjid ada tukang warung pada enggak sholat. Maaf yang di depan, yang di warung misalkan yang enggak sholat, saya sering lihat. Maaf nih, saya sering lihat kalau lewat jalan, dia sholat sudah puasa juga, enggak. Itu untuk apa? Dia beriman katanya, kalau ditanya KTP-nya apa? Tapi sholat untuk apa? Sholat kenapa? Kita semakin banyak yang lalai, semakin kesininya. Pengen tahu? Pengen. Apa? Jadi, yang pertama ada banyak faktor yang menyebabkan banyak orang yang tidak mau melaksanakan sholat. Contoh, yang pertama, sebagiannya ya, soalnya kalau dijelaskan detail sampai ujungnya, waktunya nggak bakal mungkin ada. Ini udah jam 6 ya, lewat. Itu waktu jam 6. Nggak apa-apa, sampai pagi juga. Sampai pagi ya? Siap? Iya. Sampai pagi ya? Iya. Iya. Ayam kayu.
Tapi mohon maaf. Jadi, kalau banyak yang lain kenapa? Yang pertama karena faktor keimanan yang kurang. Keimanan yang kurang. Kalau ditanya akhirat, tahu akhirat? Tahu. Tapi takut lah. Tapi sholat tidak. Nah, berarti nggak takut kan akhirat kan? Berarti kurang yakin kan? Kalau kurang yakin berarti kurang iman. Paham? Alhamdulillah. Yang kedua, faktor ketidaktahuan. Tidak tahu apa? Tidak tahu syarat dan rukunnya. Pengen tahu nggak? Sholat itu ada rukunnya, ada sunnahnya. Rukun sholat ada syaratnya juga. Syarat apa? Syarat sah sholat ada 10. Syarat sah sholat berarti sesuatu yang dikerjakan sebelum sholat sehingga dilaksanakannya sholat. Itu syaratnya sholat. Ada rukun sholat. Kalau rukun sholat itu sesuatu yang harus dikerjakan pada waktu sholat. Gitu, ya. Yang ketiga ada sunnah dalam sholat. Sunnah dalam sholat terbagi kepada dua. Ada sunnah sehat, ada sunnah mu'akkad. Nah, sunnah mu'akkad ada berapa? Ada 7. Sunnah sehat ada 8. Jadi sunat abad ada 7, sunat hayat ada 8. Tahu lagi tahu? Ya. Enggak. Jainuddin Amjad tahu? Enggak. Kalau Satria Baja Hitam? Tahu. Kalau ditanya Jainuddin Amjad enggak tahu, tapi Satria Baja Hitam tahu. Ini benar kacau umat Islam pada ini. Nah, gitu. Kalau ditanya Abu Bakar siapa? Anak-anak kecil nih. Tanya Abu Bakar siapa? Abu Bakar apa ya? Tapi kalau ditanya David, Real Madrid tuh, MU, tahu semua. Nah itulah hancurnya kehancuran umat Islam pada zaman ini. Polos oleh tontonan. Karena pada zaman ini tontonan jadi tuntunan, tuntunan jadi tontonan. Itulah kita yang harus kita perbaiki pada kesempatan saat ini. Kupas-kupas buah manis. Buah tidak buah, waktunya sudah habis. Insya Allah lain waktu dan kesempatan kita berjumpa lagi. Bersofa wadah makadar, ambillah yang baiknya dan campakkanlah yang jeleknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.